mulai ya. Mulai buka. Kami ambil ya. Mm-mm. Hal apa yang paling bikin gemes dari Gaby? Yang paling bikin gemes itu karena Gaby clumsy alias ceroboh banget. Jadi kalau di meja makan selalu ada yang jatuh, sayur jatuh, bakso mental ke piring dedenya, nanti ada nasi lah loncat dari mulut ya. Yang terakhir sih kemarin waktu kita lagi masak bareng, Gaby kebagian ngepen sosisnya mental juga. Nah terus yang lucu gini, ada satu kejadian kita lagi makan sate, Gaby lagi mencoba untuk ngelepasin dagingnya dari tusukan. Terus tiba-tiba ada sesuatu yang kayak terbang gitu ke rambut saya. Ternyata lemak satenya dong. Lemak satenya Gaby nggak tahu gimana caranya bisa terlempar ke rambut saya. Aduh. Ya ampun ya Gap, itu yang paling bikin gemes. Ya sekarang Gaby. Oke, buka ya. Hal apa yang paling bikin kesel dari mami? Oke. Jadi aku tuh kadang suka kesel kalau misalnya mami suka ngomel-ngomel atau nggak marah-marah kalau aku bangun siang kayak jam 10, jam 11-an gitu. Padahal kan kayak pengen kan bangun siang pas weekend gitu, karena kan weekday udah kebiasaan bangun pagi gitu. Terus aku juga suka kesel kalau mami larang-larang aku pergi sama temen, itu terutama pas pandemi ini. Tapi sebenarnya nggak pas pandemi juga sih. Ya gitu? Iya, dulu juga emang suka. Mami suka larang dulu? Pernah. Kemana? Pas ke Holy Wing waktu itu. Oh, oke. Terus udah ya? Nih ya, Lanjut ya. 3 sifat untuk menggambarkan mami. Yang pertama, mami itu orangnya kebluk guys. Jadi dia tuh hobi banget tidur. Apalagi kalau misalnya lagi nonton film, biasa lagi klimaks-klimaksnya tuh mami tidur. Terus nanti ngantuk gimana dong ya? pas credit scene tuh dia bangun. Aduh, terus mami juga orangnya sistematis. Jadi sangat terplanning, semuanya harus terschedule gitu. Jadi kalau misalnya aku mau pergi sama temen tuh, pasti mami harus diinfoin dulu pergi sama siapa, kemana, jam berapa, pulangnya gimana, diantar atau dijemput nggak, kayak gitu semua. Biar aman. Udah gitu, mami juga orangnya pintar ngajar gitu. Jadi waktu aku sama adik aku masih SD kelas kecil, kalau misalnya mami ngajarin hal yang kita nggak ngerti itu kita gampang banget ngertinya gitu, kayak guru di sekolah. Tapi gurunya guru killer. Apa ya? Yang penting pinter anaknya. Oke. Kalau mami apa nih 3 sifat buat ngegambarin Gaby? Yang pertama yang langsung keinget, Gaby itu lempeng, cuek banget. Bisa dibilang tidak berperasaan ya Gap, kurang berperasaan. Lebay. Jadi udah gampang baper. Jadi buat mami ya, kalau nanti ada cowok yang ngejar Gaby, itu udah pasti harus berusaha untuk bikin Gaby luluh, mah susah lah gitu. Terus apa lagi ya? Buat mami, Gaby itu perfeksionis. Suatu hari dulu di kelas 4 kan lagi ada pelajaran tugas-tugas RT, RW, lurah, camat. Gaby inget gak Gaby nangis? Ya pas tes itu ya? Iya, Gaby malamnya nangis karena dia gak hafal tugas-tugas itu yang dia tuh udah mencoba hafalin dari sore. Saking perfeksionisnya sampai nangis. Itu. Terus yang ketiga, Gaby itu orangnya sangat berkomitmen. Jadi kalau misalnya udah memutuskan untuk melakukan sesuatu, Gaby pasti kerjain sampai beres. Itu buat mami 3, Gaby. Lanjut ya? Bukan lagi ya. Hal apa yang bikin mami bangga sama Gaby? Buat mami itu bangga kalau Gaby bisa excellent di bidang yang memang Tuhan udah kasih talentanya. Jadi Gaby memang sangat berprestasi di akademis. Dengan sekarang nilai-nilai Gaby yang bagus itu mami bangga. Terus satu lagi, mami juga bangga kalau misalnya Gaby bisa jadi berkat untuk teman-teman, untuk orang-orang di sekelilingnya.
Terutama bukan karena dia harus melakukan itu, tapi karena Gaby tuh tahu banget bahwa dia disayang sama Tuhan. Itu yang bikin saya bangga. Gaby ada nggak sih yang bikin Gaby bangga sama Mami? Yang bikin aku bangga sama Mami tuh kalau Mami bisa waktu itu keluar dari comfort zone dan mutusin buat mau ngambil tantangan gitu. Yang terakhir itu aku paling ingat tuh Mami waktu itu mutusin buat ngambil kelas preaching yang diadain di CLCC. Ingat Mam? Itu luar biasa. Iya, terus dan itu tuh kelasnya tuh bukan cuma yang sekali 2 kali doang kan, tapi sekitar 8 bulan ya, 8 bulan. Dan isi kelasnya tuh bukan cuma yang kayak cara public speaking yang baik, cara jadi preacher yang baik gitu, enggak, tapi ada juga kayak banyak teori-teori untuk khotbah dan terakhirnya tuh ada tesnya ya Mam, diaplikasiin gitu. Nah aku waktu itu ngeliat banget Mami udah mau nyerah kan, kayak aku juga waktu ngeliat bahannya tuh kayak wah gila, aku juga kayaknya kalau ditawarin gak mau gitu ya karena susah banget. Tapi waktu itu Mami mutusin buat gak nyerah gitu dan terus lanjut sampai akhirnya bisa beresin kelas itu sampai akhir ya Mam. Dan yang buat aku bangga tuh karena Mami tuh kan bukan anak muda yang terbiasa sekolah belajar gitu kan, tapi udah berumur. Maksud Gaby, Mami udah tua gitu. Berumur. Tapi waktu itu Mami jadi yang tertua ya Mam yang buat lulus kelas itu. Keren banget dan akhirnya sekarang bisa dapet sertifikat preacher. Wih. Thank you loh. Mami bangga udah bikin Gaby bangga. Apa kesamaan sifat dari Gaby dan Mami? Coba sebutin barengan dalam hitungan ketiga. Tunggu. Kesamaan sifat dong. Oke. 3, 2. Jutek. Judas. Oke, Gaby dan Mami udah hadir di sini. Gimana Gaby dan Mami, benar ya? Sama-sama punya sifat yang sama, Judas dan Jutek. Itu boleh diceritain nggak tuh? Nurun ya kayaknya ya? Gimana, Mam? Genetik ya? Genetik. Jadi Judasnya apa ya? Aku tuh paling nggak bisa banget nggak jutek. Kalau misalnya ada orang yang misalnya udah dikasih tanggung jawab gitu, misalnya di kepanitiaan atau organisasi, tapi udah gitu dia nggak lakuin tanggung jawabnya gitu. Jadi aku tuh paling pengen marah ngelihat orang kayak gitu. Nah, loh. Wah, kakak-kakak pembina galak gitu ya, jadi yang suka ngospek-ngospek Nggak, gitu kok. ya, kelihatan deh. Home aku love. Iya. Oke. Kalau maminya gimana maminya, Gap? Kalau saya Judas di mana? greget sama orang yang suka nanya pertanyaan yang harusnya jawabannya udah tahu. Contoh, waktu itu pernah ada suatu acara, terus si panitia yang pegang tanggung jawabnya nanya, boleh nggak sih kalau gua nggak hadir hari ini? Nah, pertanyaan kayak gitu tuh yang, gitu, pengen dijutek. Langsung kayaknya bakal mahal senyumnya ya, Mami Poppy ya. Oke. Pastinya Om, Tante, dan teman-teman, hari ini Gaby dan Mami Poppy nggak akan hanya bahas Judas dan Jutek ya. Hari ini mereka sudah menyiapkan pesan yang pastinya akan membuka kehidupan mereka dan membuat kita bisa belajar. Jadi yuk sama-sama kita sambut dengan virtual clap ya. Sam, sama-sama kita sambut Gaby dan Mami Poppy. Nah, hari ini aku mau sharing nih dari sudut pandang seorang remaja sama om tante semua yang mungkin bisa mewakili teman-teman di sini tentang apa sih yang sebenarnya kita sebagai teens pikirin dan mau sampein ke mami papi tapi nggak bisa. Nah, mungkin yang aku sampein ini nggak bisa mencakup semuanya gitu ya om tante, karena kan masalah antara anak dan orang tua itu banyak banget dan sangat luas. Tapi apa yang aku sharingin ini bukan cuma pengalaman aku aja, tapi apa yang beberapa teman aku alamin juga. Nah, langsung aja ya. Yang pertama itu, kita sebagai remaja itu senang banget loh bisa diperlakukan seperti orang dewasa. Nah, caranya gimana sih? Salah satunya adalah dengan menghormati dan mendengarkan apa yang kita pikirkan dan rasakan.
Jadi jadilah orang tua yang lebih banyak dengerin kita gitu. Jangan langsung waktu kita cerita langsung ngejudge, langsung marah-marah. Jangan sampai nanti kita sebagai remaja tuh punya mindset, si mami papi mah pasti ngejudge, pasti langsung marah waktu aku cerita. Mendingan aku diam aja deh. Nah, kalau untuk tentang feelings nih Om Tante. Kita sebagai remaja itu kadang suka moody. Suka tiba-tiba marah-marah, suka tiba-tiba senang, suka tiba-tiba helpful banget. Tapi kadang kita bisa maunya di kamar terus. Kalau mami aku tuh suka bilang, si Gaby itu lagi emotionally unstable katanya. Nah, waktu kita lagi moody dan mau sendiri kayak gitu, biasanya kita nggak suka tuh dikepoin, ditanya-tanya. Jadi cobalah untuk ngertiin kita kalau kita memang saat remaja itu semakin tertutup. Nah, nanti juga saat waktunya tiba, waktunya pas, kita tuh pasti bakal cerita sama mami papi gitu. Nah, selain menghormati dan mendengarkan apa yang kita pikirkan dan rasakan, kita juga senang banget loh bisa punya orang tua yang nggak cuma jadi orang tua aja, tapi bisa jadi teman kita. Nah, jadi teman itu kan berarti jadi tempat cerita, jadi tempat curhat, dan yang terpenting itu bisa jaga rahasia. Kalau aku dari dulu itu jarang banget punya rahasia sama mami papi aku, dan aku hampir selalu cerita apapun sama mereka, karena mereka udah jadi kayak safe place banget buat aku, karena mereka juga nggak langsung judge cerita aku gitu. Nah, kok bisa sih aku seterbuka itu sama mereka? Karena orang tua aku tuh udah membangun suatu kepercayaan kalau apapun yang aku ceritain itu nggak akan pernah bocor sama orang lain. Nggak pernah bocor sama best friend mereka, nggak pernah bocor juga bahkan sama adik aku waktu aku bilang jangan cerita. Gitu. Nah, selain bisa jadi teman kita dan menghormati perasaan kita juga senang banget punya orang tua yang open-minded. Nah, waktu aku bikin bahan ini Om Tante, aku tuh sempet nanya ke temen aku, apa sih yang biasanya bikin lu berantem sama mami papi lu? Dia dengan cepat jawab kayak gini, mami papi gua mah kekeh, selalu ngerasa bener, udah tahu salah, tapi dia ngotot banget bener. Tapi ya memang orang tua gue mah selalu bener ya, gue selalu salah. Nah, waktu aku dengar cerita ini, aku langsung menyimpulkan bahwa mungkin orang tua berlaku seperti itu tuh karena mereka merasa itu yang terbaik buat kita. Nah, sebaliknya, kita sebagai remaja itu, kita nggak selalu ngerti apa yang mami papi pikirin. Jadi, kalau ada hal yang ternyata mami papi nggak setuju sama kita, kayaknya akan lebih baik banget untuk bisa dijelasin alasannya. Gitu. Misalnya dari video yang tadi Colin sama Tante Debbie buat, mungkin bisa diganti kata-katanya daripada cuma marah-marah. Pokoknya nggak boleh. Mau dijelasin gimana pun nggak akan ngerti kamu mah. Pokoknya nggak boleh. Mungkin bisa dijelasin. Jadi misalnya, kamu tuh anak cewek ya, jangan pulang malam-malam lagi COVID gini. Nanti ngerepotin semua orang, ngerepotin mami yang harus jemput kamu dan nanti pulang ke rumah harus beberes lagi gitu. Dan mungkin dengan kita ngerti alasannya, itu akan sangat ngurangin konflik yang ada. Oke, next. Selain memperlakukan kita sebagai orang dewasa, kita juga senang banget bisa spend time waktu sama orang tua dan punya orang tua yang be present. Nah, waktu itu aku pernah post di story Instagram tentang aku dan orang tua aku tuh dan adik aku, kita lagi family time, lagi masak-masak bareng, lagi makan-makan bareng gitu. Tiba-tiba ada satu teman aku, seumuran aku, teman kuliah, reply, dia bilang kayak gini, boleh nggak gue diadopsi sama keluarga lu? Nah, dia tuh memang berasal dari keluarga yang orang tuanya itu nggak bisa banyak spend time waktu sama dia sejak dia kecil. Nah, waktu aku dapat reply itu, aku lumayan kaget, dan di situ aku baru sadar kalau ternyata banyak banget loh anak-anak remaja yang longing banget, yang pengen banget bisa punya keluarga yang nggak cuma memenuhi kebutuhan mereka aja, nggak cuma transfer duit tiap bulan aja, tapi bisa deket juga sama orang tuanya. Nah, dulu waktu aku kecil, orang tua aku tuh dua-duanya kerja. Jadi mereka pergi pagi, pulang udah sore. Jadi aku lebih banyak menghabiskan masa kecilku itu di rumah oma opaku, dan biasanya kalau sekolah itu diantar jemput sama supir. Dan karena mereka nggak bisa banyak spend waktu sama aku, mereka tuh memenuhi semua keinginan aku gitu. Jadi aku dibeliin mainan banyak banget, sampai ada mainannya tuh yang belum dibuka gitu, karena saking banyak banget mainannya. Nah, singkat cerita, akhirnya waktu aku masuk SD kelas 5, hampir masuk SMP, keluarga aku tuh ngalamin kesulitan keuangan, dan akhirnya aku nggak bisa dapet semua yang aku mau, ataupun pergi kemanapun yang aku mau. Tapi bedanya sama waktu aku kecil,
orang tua aku tuh lebih banyak spend waktunya sama aku. Jadi kita lebih sering makan bareng, kita lebih sering sharing-sharing, curhat-curhat. Kita juga hampir tiap malam itu pasti makan bareng, dan kita hampir tiap malam juga nonton film bareng, karena keluarga aku tuh sesuka itu sama namanya nonton film. Nah, aku baru sadar sekarang kalau ternyata aku tuh jauh lebih happy, aku jauh lebih ngerasa feel safe and secure waktu orang tua aku tuh bisa spend time sama aku dibandingin mereka cuma memenuhi kebutuhan aku waktu aku masih kecil aja. Nah, Om Tante, mungkin kadang kita sebagai remaja itu pengen banget untuk bisa spend time waktu sama mami papi. Cuma gengsi dan malu untuk ngomong karena takutnya awkward. Nah, mungkin Om Tante nanya nih, mana bisa mereka mah udah sibuk sama temen-temennya, udah sibuk sekolah, udah sibuk nugas. Tapi percayalah, bisa kok cari waktu untuk bisa spend time, mungkin waktu dinner hanya 20 menit, 30 menit, nggak apa-apa, yang penting berkualitas dan bisa sharing bareng gitu. Karena kan memang Om Tante, Tuhan itu ciptain keluarga untuk jadi heaven on earth ya. Dan masa depan yang baik itu nggak bisa dijamin sama orang tua. Tapi orang tua itu bisa kasih kita masa lalu dan masa sekarang yang bahagia. Yang bisa kita bawa terus sampai ke depannya dan kita ingat terus. Nah, selain bisa spend time waktu sama kita dan memperlakukan kita sebagai orang dewasa, salah satu hal yang menurut aku sangat-sangat penting juga adalah punya orang tua yang akur sebagai suami dan istri. Ada quotes pernah bilang gini, "The greatest gift parents can ever give to their children is loving each other as a couple." Hadiah terbesar yang orang tua bisa kasih buat anaknya adalah dengan punya hubungan yang baik sebagai suami dan istri. Aku ulangin ya Om Tante. Hadiah terbesar yang orang tua bisa kasih ke anaknya adalah dengan punya hubungan yang baik sebagai suami dan istri. Aku ingat banget kejadian dulu, mungkin 11 tahun yang lalu, mami papi aku tuh pernah berantem. Jadi malam-malam aku tiba-tiba kebangun, dan aku dengar dari kamar sebelah, mereka tuh lagi berantem teriak-teriak gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu aku tanya ke mereka ingat nggak sih pernah berantem di saat itu? Mereka jawabnya enggak. Nah, jadi parents itu kalau tengkar sangat membekas loh ternyata di hati anaknya. Orang tuanya mungkin lupa, tapi anaknya itu akan terus ingat. Nah, dalam kejadian aku itu baru berantem lewat perkataan aja. Aku bahkan nggak lihat, aku bahkan dengarnya tuh sambil lagi ngantuk gitu. Tapi aku masih ingat loh sampai sekarang. Nah, gimana dengan orang tuanya KDRT? Atau lempar-lempar barang di rumahnya piring pecah? Lebih lagi, parents yang nggak akur itu akan membuat perasaan takut di hati anaknya. Takut apa? Takut nggak bisa punya orang tua yang komplit lagi dalam satu rumah. Atau bahkan kita bisa mikir kalau misalnya orang tua yang berantem itu penyebabnya itu kita. Gitu. Oke, yang terakhir yang mau aku sampaikan buat Om Tante, Mami Papi di sini adalah trust us, we don't want to disappoint you. Percayalah Mami Papi yang ada di sini, kita nggak akan pernah mau ngecewain kalian. Tapi mungkin kita akan sering banget membuat kesalahan. Yuk Om Tante, kasih ruangan buat kita berbuat salah dan belajar dari kesalahan kita. Jangan terlalu overprotective, jangan terlalu ngekang, tapi let us explore. Percayalah bahwa kita tuh udah remaja, udah bisa jaga diri, dan gak pernah mau buat orang tua khawatir. Nah, mungkin dari tadi teman-teman di sini ngerasa lega, ngerasa kayak, iya banget, itu yang dari tadi mau gue sampai ini ke Mami Papi, tapi nggak bisa. Nah teman-teman, tapi kan kita nggak bisa ya selalu nuntut orang tua kita untuk ngerti apa yang kita mau. We cannot be too hard on our parents. Kita tuh nggak bisa milih orang tua kita ya teman-teman. Tuhan yang udah pilihin yang terbaik buat kita. Mungkin sebagai remaja, aku ngerti banget kalau kita gaul dengan banyak itu yang ngebuat kita banyak ngebandingin, termasuk aku juga suka ngebandingin. Kok orang tua dia boleh ya? Kok orang tua aku nggak boleh? Kok orang tuanya lebih bebas, orang tua aku overprotective? Yes, mungkin hal ini yang akhirnya ngebuat kita sama orang tua tuh banyak berantem, dan akhirnya nganggap satu sama lain tuh annoying. Tapi coba teman-teman pikir deh, mau sampai kapan sih kita terus nge-compare kayak gitu, lain yang lebih baik? Tapi yuk kita belajar untuk bersyukur sama apa yang udah Tuhan kasih buat kita. Aku percaya orang tua tuh nggak akan ada yang mau nyelakain anaknya. Bahkan mereka tuh pasti mau yang terbaik buat kita. Mungkin caranya aja yang salah.
Nah, kalau tadi kan aku bilang ke parents di sini untuk ngasih ruangan kita berbuat salah. Nah, kita juga yuk kasih ruangan untuk orang tua kita berbuat kesalahan. Mau nggak mau, suka nggak suka, kan mereka itu tetap orang tua kita, benar nggak teman-teman? Jadi kita harus banget hormat sama mereka. Mungkin mereka pernah nyakitin kita, ya pernah. Mungkin mereka pernah lakuin kesalahan, pasti sering. Tapi sebagai anak, lakuin aja bagian kita untuk bisa menghormati mereka dan taat sama mereka. Nah, selain itu teman-teman, untuk bisa mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan dan rasakan itu penting banget. Kalau kalian mau sesuatu, yuk obrolin sama orang tua. Kita kan pengen ya orang tua untuk bisa ngertiin kita. Nah, caranya itu dengan mengkomunikasikan apa yang kita pikirkan kepada orang tua kita. Mungkin awalnya bakal awkward, tapi waktu kita nggak pendem, waktu kita bisa omongin yang kita rasain, pasti itu akan ngurangin yang namanya miskomunikasi. Nah, terakhir yang aku mau ngomongin buat teman-teman di sini adalah perubahan selalu dimulai dari diri sendiri. Ya teman-teman, perubahan selalu dimulai dari diri sendiri, jadi jangan nutut. Kita pengen kan orang tua kita bisa lebih ngertiin kita. Yuk kita mulai duluan. Jangan ngurung diri di kamar terus. Ngobrol yuk sama mereka. Pengen kan mereka memperlakukan kita sebagai orang dewasa? Yuk berlakulah selayaknya orang dewasa yang bisa dipercaya. Pengen kan mereka bisa say sorry ke kita waktu mereka berbuat salah? Kita juga dong jangan gengsi waktu kita buat salah untuk bisa minta maaf sama mereka. Mungkin awalnya akan susah banget, buat aku pun masih susah banget. Tapi yuk sama-sama belajar untuk bisa jadi lebih baik. Dan percayalah kalau kasih karunia Tuhan yang akan memampukan kita. Oke, teman-teman dan Om Tante yang ada di sini juga harus ingat, kalau pembahasan ini itu dibuat bukan untuk saling menuntut. Tuh, harusnya papi mami kayak gitu dong. Atau sebagai orang tua, tuh harusnya kamu jadi anak harus mulai duluan. Enggak ya. Tapi masing-masing yuk introspeksi diri dan berusaha untuk merubah diri sendiri di aspek yang mungkin dari tadi kita ngerasa tertegur. Aku percaya banget kalau sama-sama mau berubah jadi lebih baik, pasti hubungan kita sebagai orang tua dan anak pun akan berubah jadi lebih baik. Hubungan orang tuaku dan aku itu nggak sempurna dan nggak akan pernah bisa sempurna. Kita masih sering kok marah-marahan, kesel-keselan. Dua orang, aku dan mami yang saling jutek ini masih sering banget nyolot-nyolotan. Tapi ya itu terjadi karena memang perbedaan itu akan selalu ada. Tapi di balik semua ketidaksempurnaan itu, saat ini aku benar-benar tuh ngerasain yang namanya surga di bumi dalam keluargaku. Dan ini karena kita semua mau belajar untuk terus saling ngerti, untuk terus saling komunikasi, dan untuk belajar jadi lebih baik. Nah, semoga sharing kali ini bisa ngebantu teman-teman dan Om Tante di sini untuk bisa saling ngerti cara pikir satu sama lain, bisa introspeksi diri, dan terlebih lagi jangan saling nuntut ya. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya mau mewakili Teens mau bilang, buat mami papi di sini, kami bersyukur banget punya mami papi sebagai orang tua kita. Kita selalu ingin banggain kalian sebagai parents kita, dan kita selalu pengen banget untuk bisa lakuin yang terbaik. Tapi kenyataannya, kita tuh suka lakuin kesalahan, kita suka gagal. Nah, karena itu, we just wanna say sorry, kita mau minta maaf dari hati kita yang paling dalam, dan kami juga mau bilang kalau we really love you guys. Segitu aja nih dari aku, dari sudut pandang remaja ya. Sekarang mungkin Mami Poppy mau sharing juga. Oke, halo semuanya. Mungkin semua udah tahu ya, nama saya Poppy, dan saya adalah mami dari 2 remaja, Gaby, si sulung, dan adiknya Jeremy, 15 tahun. Nah, kali ini saya mau sharing dari sudut pandang saya sebagai orang tua. Tadi kan udah ya dari Gaby, sudah menyampaikan apa yang Gaby pikir dari sisi seorang anak. Untuk sekarang saya menyampaikan dari sisi orang tua. Ini untuk para orang tua ya, untuk Dedi, untuk Mami yang hadir malam ini. Saya cuma mau bilang bahwa you have done a good job untuk mau meluangkan waktu Bapak Ibu yang berharga untuk hadir di sini. Saya percaya nggak ada waktu yang akan terbuang percuma waktu kita mau sama-sama belajar untuk jadi orang tua yang lebih baik. Nah, saya juga mau bilang bahwa memang jadi orang tua itu susah ya. Ada proses jatuh bangun,
ada proses belajar dalam banyak hal. Dulu saya pikir sesudah punya Gaby, punya anak kedua gampang lah, sama kan gitu. Nggak setakut waktu dulu anak pertama lahir. Tapi ternyata sesudah lahir, ya ampun, beda loh. Jadi kita seperti harus belajar lagi, belajar terus untuk bisa ngajarin mereka sesuai dengan karakter mereka, sesuai dengan sifat mereka. Saya belajar banyak hal dalam menjadi orang tua. Belajar kesabaran, saya belajar kerendahan hati, belajar gimana berkomunikasi sama anak-anak, terus belajar gimana kita mengandalkan Tuhan, dan sebagainya. Nah, kita juga seringkali melakukan kesalahan sebagai orang tua. Mungkin ada hari-hari di mana kita lagi banyak masalah di kerjaan, atau lagi kesel sama suami, terus kita nggak sadar kita menumpahkannya sama anak-anak, jadi marah, jadi bete, gitu. Tapi saya di sini cuma mau mengingatkan bahwa yuk kita selalu ingat bahwa anak-anak ini adalah titipan Tuhan. Sehingga kita punya tanggung jawab dan komitmen untuk give our best to raise them. Nah, buat kami sebagai orang tua, yang utama adalah memperkenalkan mereka kepada Tuhan. Lagi dan lagi dan lagi, enggak boleh bosan. Jangan pernah bosan untuk cerita gimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Gimana karya salib Tuhan, dan bagaimana Tuhan berperan dalam keseharian kita. Alkitab katakan di Ulangan bahwa haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Berulang-ulang loh. Kapan? Waktu engkau duduk di rumahmu, waktu engkau dalam perjalanan, waktu engkau berbaring, dan waktu engkau bangun. Jadi berulang-ulang. So, Bapak Ibu, jangan pernah bosan untuk cerita-cerita ya tentang Tuhan. Untuk cerita sharing pengalaman kita tentang Tuhan seperti apa. Nah, terus yang selanjutnya adalah jangan abaikan juga quality time di dalam keluarga. Yuk kita bangun hubungan yang intim dan akrab sama anak-anak. Bangun kebiasaan untuk duduk bersama, bercanda bareng, nanya gimana hari-harinya mereka, ngobrol apapun juga tentang mereka. Nah, salah satu kebiasaan yang kami bangun sama anak-anak sejak mereka masih duduk pakai baby chair adalah untuk dinner barengan. Karena kita pikir itu kan waktu yang paling memungkinkan untuk ngumpul, semua orang udah pulang ke rumah, dan kita semua kan perlu makan. Nah, kita juga punya kebiasaan untuk nggak boleh pegang gadget di meja makan, sehingga kita bisa ngobrol, nggak sibuk dengan gadgetnya sendiri. Terus akhirnya itu jadi kebiasaan di keluarga kami sejak anak-anak kecil sampai sekarang. Kalau misalnya kita lagi nggak ada Zoom, nggak ada meeting, nggak ada home, kita bisa duduk lama di meja makan, ngobrol, bercandaan, ketawa-ketawa. Nah, Gaby itu pernah cerita, kalau buat teman-temannya yang di sekolah, family dinner itu hal yang aneh. Jadi sedikit banget teman-temannya yang dinner barengan di rumah. Biasanya mereka makan masing-masing aja. Nah, kadang pertanyaan mereka itu lucu, tapi bikin saya sedih gitu loh. Mereka nanya gini, emang kamu tuh ngobrol apa aja sih sama papi mami kamu? Kok bisa? Kalau aku mah, katanya di meja makan sama mereka kok banyakan diem-dieman. Buat saya cerita ini jadi sedih karena saya yakin setiap anak merindukan saat-saat bisa akrab sama papa mamanya. Jadi buat saya momen kebersamaan ini jadi penting karena kami sama-sama membangun value, membangun komunikasi sama anak-anak. Di tengah kehektikan kami masing-masing, butuh kesengajaan untuk meluangkan waktu bersama. Jadi yuk saya mengajak Bapak Ibu, yuk kita sengajain cari waktu untuk bisa family time, quality time sama anak-anak. Dan saya berdoa kita semua jadi orang tua yang lebih baik untuk anak-anak. Sekaligus kita juga bisa jadi alatnya Tuhan untuk mengarahkan anak-anak sehingga mereka bisa mencapai purpose-nya Tuhan. Oke, nah kali ini sekarang saya mau kasih message untuk para teens yang hadir malam ini. Buat kami orang tua, perjalanan jadi orang tua itu bukan perjalanan yang gampang. Karena benar-benar nggak ada textbook-nya, nggak ada lesnya. Terus nggak ada hal yang ngajarin how to be a good mom or a good dad. Jadi di dalam perjalanannya,
pasti kami akan melakukan banyak kesalahan. Nah, waktu saya renungkan, kenapa ya kami sebagai orang tua kok kalian pikir suka jadi annoying gitu. Yang pertama, ketidakmengertian. Seringkali kami tuh nggak ngerti, kenapa sih kalian mikirnya kok kayak gitu? Kenapa kalian bertindaknya kayak gitu? Kenapa kalian ngomongnya kayak gitu? Kita bener-bener nggak ngerti gitu. Kenapa juga kalian bisa tiba-tiba moodnya naik turunnya kayak roller coaster, terus tiba-tiba kalian bisa tertutup dan di kamar seharian. Kami nggak ngerti apa yang kalian pikirkan dan hadapi. Dan seringkali ketidakmengertian ini bikin kami jadi putus asa. Dan keputusasaan kami akhirnya bikin jadi kesel, dan mungkin itulah kenapa banyak jadi orang tua suka marah, suka jadi annoying, dan kesannya kita nge-push sama kalian. Jadi masukan saya, yuk kita saling perbaiki komunikasi. Kalau memungkinkan, kita pengen kalian jujur dan terbuka tentang perasaan kalian sama kami. Supaya kita bisa ngerti apa yang kalian pikirkan. Supaya kami juga nggak jadi orang tua yang out of circle-nya kalian. Karena sejujurnya kami sedih loh kalau kami merasa kami nggak bisa ngerti anak sendiri. Terus yang kedua, rasa takut dan khawatir. Kami orang tua punya banyak rasa takut dan khawatir yang nggak semuanya kita bisa cerita dan jelasin sama anak-anak. Takutnya takut apa? Macam-macam. Kami takut kami melakukan kesalahan dalam mendidik kalian. Takut ada hal-hal buruk yang menimpa kalian. Takut masa depan kalian, dan sebagainya. Terus kalau gitu kenapa kami nggak bisa cerita? Ada rasa kalau cerita juga anak-anak nggak ngerti perasaan kami karena kalian belum pernah jadi orang tua. Terus ada rasa bahwa kalau kami cerita nanti kalian ngecap kita orang tua yang lebay gitu. Tapi ketahuilah bahwa apa yang ada di dalam hati kami cuma pengen ngejaga kalian, menjauhkan kalian dari hal-hal yang kami pikir buruk karena kami sayang banget sama kalian. Terus, yang ketiga adalah kecanggungan. Kecanggungan membuat mungkin kami jadi orang tua yang annoying. Seringkali kami sebagai orang tua juga ada rasa canggung loh sama kalian anak-anak. Terutama mungkin yang memang sejak awal hubungan dan komunikasinya udah kurang dekat, kurang baik. Karena tanpa disadari waktu itu berjalannya cepat banget dan kalian tumbuh sangat cepat, sehingga yang dulunya anak-anak yang masih kecil dan komunikasinya hanya dalam bentuk instruksi, ayo mandi, ayo makan, belajar, dan sebagainya, secara nggak sadar kalian ternyata udah jadi remaja setengah dewasa yang udah nggak bisa lagi diperlakukan kayak anak-anak. Dan seringkali mungkin kami terjebak dengan pemikiran kalau, aduh kalian masih kecil. Ini yang mungkin membuat kami merasa canggung, sehingga komunikasi kan jadi susah untuk dibangun. Kerinduan saya pengen banget punya hubungan yang lebih intim dengan kalian. Punya banyak waktu untuk deep talk, punya banyak quality time. Mau nggak sih kalian spend time sama kami? Walaupun kami ngerti bahwa di momen-momen seperti sekarang, kalian pasti pengennya spend time-nya sama teman-teman. Tapi sesungguhnya, waktu kalian mau spend time sama kami senang sekali. Nah, terlepas dari ketiga hal tadi, saya pengen kalian tahu bahwa di balik kerempongan kami, atau kami yang mungkin suka annoying, we do really care and love you guys. Rasa sayang yang tadinya nggak pernah ada, terus tiba-tiba muncul waktu kami tahu bahwa, oh, kami ternyata lagi hamil waktu kalian masih di dalam kandungan. Rasa di mana kami itu rela nuker kalau kalian lagi sakit. Dan rasa yang rela mati menukar hidup kami dengan hidup kalian bila diperlukan. Dan kami baru ngerti itu, bahwa ada kasih sebesar itu, kasih yang mau memberikan nyawanya seperti Yesus waktu mati di kayu salib. Itu yang kami rasakan sebagai orang tua. Sama sekali nggak pernah ada niat atau kesengajaan di balik setiap perbuatan kami orang tua untuk mau menyakiti hati kalian. Tapi sekali lagi,
kami hanya manusia yang nggak pernah luput dari kesalahan, dan kami mau terus belajar untuk jadi orang tua yang terbaik buat kalian. Nah, malam ini saya sebagai orang tua, saya sadar bahwa mungkin kami seringkali bersikap overprotective, mungkin terlalu disiplin, mungkin kata-kata kami terlalu keras dan menyakiti, atau mungkin kami nggak punya cukup banyak waktu untuk spend time sama kalian. Tapi saya mau mewakili seluruh orang tua, Dedi, Mami yang hadir maupun yang nggak hadir, untuk minta maaf dengan tulus kepada kalian para teenagers. Maafin Mami ya, maafin Dedi ya, we love you. Segitu aja sharing dari saya kembalikan sama host ya. Wow. Berapa banyak Om, Tante, dan teman-teman sekalian bisa merasakan kasih dan kehangatan dari sharing. Boleh kasih virtual love atau virtual clap buat Mami Poppy dan Gaby. Iya, jadi kalau boleh tadi saya ambil kesimpulan ya Om, Tante, dan teman-teman, betapa pentingnya kita mengusahakan sebuah komunikasi demi terjalinnya sebuah koneksi. Karena ketidakadaan koneksi, ketidakadaan komunikasi, itu tadi yang Mami Poppy bilang ya, menyebabkan keputusasaan ya. Dan buat Gaby pun tadi bilang malah bingung, kok Mami nggak ngerti, overprotective dan sebagainya. Jadi emang hubungan ini perlu diusahakan. Tadi menarik loh, Mami Poppy ada poin canggung ya. Ternyata bisa canggung loh, padahal sudah ada bareng Gaby 19 tahun ya Mami ya. Nah, teman-teman di sini mungkin belajar banyak ya, 1 bulan ini kita belajar tentang parents, tapi hari ini kita lihat secara langsung loh. Saya berharap ini kita pakai kesempatan ini dengan baik buat introspeksi dan bukan saling menuntut seperti yang tadi Gaby bilang juga. Ya, oke, ini buat teman-teman dan Om Tante, kita akan masuk sesi Q&A dalam 20 menit ke depan. Kita akan coba interaksi yuk. Tadi sudah tersentuh, kita gali lebih dalam yuk, pengen tahu gimana kehidupan mereka. Dan sekali lagi boleh nggak yuk teman-teman kita kasih apresiasi, applause buat Om, Tante, dan parents semua yang meluangkan waktu hadir loh pada malam ini. Ini semua bukti nyata bahwa parents di sini menganggap hubungan dengan teens ini penting sekali sehingga diprioritaskan di waktu-waktu yang sibuknya mereka. Ya, oke, kita masuk sesi Q&A. Buat yang mau bertanya, Om, Tante, dan teman-teman bisa lihat di Zoom chat ya, ada contohnya. Dan kalau malu, tadi beberapa juga sudah mulai masuk nih pertanyaan cukup banyak secara private ke saya. Walaupun nggak berani ke everyone, it's okay. Jadi saya tidak akan sebut namanya. Siap? Mami Poppy, Gaby siap? Ini nggak ada di skrip ya pertanyaannya ya. Pertanyaan nomor 1. Mami Gaby mau nanya dong, waktu remaja melakukan kesalahan, apa yang sebaiknya dilakukan ya? Didiemin, berpikir kan udah mulai dewasa, atau langsung diapain? Mungkin ini nanya contoh kasus ya, Mami Poppy nih. Maksudnya ini nanya kasus anaknya yang melakukan kesalahan gitu. Yang tidak sesuai standar dari Mami Poppy, terus kan didiemin, kan berpikir dia udah dewasa, atau langsung ditindak seperti apa nih kalau yang biasa Mami Poppy lakuin? Kayaknya nggak pernah ada anak yang tidak melakukan kesalahan. Orang tuanya juga melakukan kesalahan kan. Jadi seperti yang tadi kan Gaby udah cerita bahwa kita perlu kasih ruang untuk anak-anak melakukan kesalahan. Walaupun mungkin ya kesalahannya kita udah ngomong gitu kan. Jangan kayak gini, nanti gini. Tapi mungkin ada anak-anak yang memang jiwanya lebih adventurous. Dan maksudnya ada yang harus ngalamin dulu sendiri, baru, oh iya, bener ya, gitu. Tapi disitulah saya belajar banyak juga tentang kesabaran, tentang memberi ruang untuk anak-anak. Jadi memang sebagai orang tua, ya kesabaran itu ya yang kita perlu untuk
extend ke anak-anak waktu mereka mungkin melakukan kesalahan berulang, dan yang pasti juga nggak dibiarin sih. Kita pasti nasihat, kita berikan nasihat. Kayak tadi saya bilang bahwa di Alkitab ada bahwa kita kan berulang-ulang untuk kasih tahu mereka apa sih jalan yang benar, apa sih jalan yang salah. Saya harap dengan kita kasih tahu mereka berulang-ulang, mungkin mereka juga bisa lebih ngerti gitu. Gimana sih seharusnya. Tapi kalaupun mereka masih melakukan kesalahan, ya udah kasih ruang untuk melakukan kesalahan, dan kita menunjukkan bahwa kita selalu ada buat mereka. Mau kesalahan apapun, I still love you. Gitu. Itu aja kali, Vin. Oke. Berarti kalau yang saya tangkap tadi, mungkin kalau secara standarnya nggak berubah, tapi bagian kita jangan sampai si anak kehilangan rasa aman dan rasa dikasihi itu ya, sehingga koneksi tetap dijaga, tetap dikasih tahu, dan kalau mereka terus berulang-ulang pun kita sabar, tetap kasih ruang, mungkin nggak sekali dikasih tahu ngerti gitu ya, Mami ya. Ya. Kadang-kadang kita juga soalnya gitu ya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya buat yang mau nanya, terus kirim. Kalau yang nggak berani ke everyone, boleh ke saya. Saya nggak akan sebut namanya. Wah, cukup banyak yang private. Ini saya bacain yang menarik ya. Tadi ke Mami, sekarang ke Gaby deh. Kalau Ci Gaby, pernah nggak merasa iri sama mama papa? Iri. Wow, terus boleh diceritain lagi? Enggak sih. Maksudnya iri. Mungkin dalam hal kemampuan kali ya, atau enggak dalam hal, oh kayaknya kok mami papi bisa gitu mikirnya, atau saya nggak tahu nih konteksnya. Mungkin dalam hal kayaknya kamu nggak bisa, atau kayaknya mungkin kamu kurang seahli dari orang tua kali ya. Kalau iri sih enggak ya. Malahan tadi kan aku bilang di video gitu, Mami ikut kelas preaching itu kan. Bukan iri gitu, tapi malah aku bangga banget gitu sebagai anak. Nah, tapi bukan iri, tapi lebih ke kesal kadang ya. Kayak, ih kenapa sih kok Mami mah boleh misalnya apa ya? Nggak, tadi Holy Wing. Ih kok Mami mah boleh ke Holy Wing, gua mah nggak boleh gitu. Tapi bukan yang kayak iri gimana. Kenapa? Bukan yang iri gimana gitu kok. Oh. Gitu. Oke, berarti lebih bukan ke arah karakter atau kemampuan ya, cuman mungkin lebih kayak tadi daily, mami bisa ini, kamu enggak gitu ya. Iya. Itu gimana? Mungkin Gaby ini nih, Gaby iri karena saya kalau lepasin sate nggak ngacleng. Dia mah ngacleng. Nah, itu salah satu kemampuan. Gitu ya, contoh bercanda ibu dan anak seperti ini ya. Oke, berarti saya kebayang maksudnya. Jadi Gaby nggak pernah merasa kayak direndahkan secara kemampuan ya sama Mami Poppy. Kok kamu nggak bisa? Kok kamu nggak? Misalnya contoh kayak tadi, kamu kok khotbahnya nggak sehebat Mami misalnya gitu, enggak ya? Nggak ada perasaan itu gitu ya? Nggak pernah itu ya? Oke. Berikutnya, saya coba tanya pertanyaan yang ini cukup ada banyak yang nanya, cuman coba ya dijawab sebisa mungkin. Bagaimana dengan yang hadir di sini kalau yang keluarganya tidak lengkap atau ada broken gitu? Misalkan si anak tidak memiliki orang tua karena ada perceraian atau karena ada pisah. Punya saran nggak, tips bagaimana untuk menerima atau memaafkan, atau bagaimana menolong kondisi seperti itu? Ini untuk konteks teens ataupun mungkin untuk single parent kali ya. Untuk yang keluarganya mungkin nggak utuh, yang ada perceraian atau memang mungkin salah satu dipanggil duluan. Saya percaya yang pertama kita jangan punya mental korban.
Hmm. Apa ya? Jadi yang pertama itu kita bukan kejadian ini selalu ada Tuhan berdaulat untuk melakukan segala sesuatu. Jadi saya percaya yang pertama jangan dulu berpikir bahwa aduh gua mah gimana ya nggak komplit orang tuanya. It's okay gitu. Karena saya percaya mungkin di gereja pun apalagi kalau misalnya anak-anak yang memang aktif di home, di gereja, saya percaya kehadiran leader-leader di gereja itu sangat bisa untuk mengcover yang kurangnya gitu. Nah, sebaliknya untuk yang orang tua yang masih ada, saya percaya juga bahwa orang tua yang masih ada bisa juga melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Bisa punya quality time, tetap diusahakan untuk punya quality time. Memberikan dasar-dasar firman Tuhan untuk anak-anak. Karena saya percaya sih, maksudnya setiap hal yang terjadi kan karena Tuhan izinkan, Tuhan punya maksud di dalam itu semua. Dan kalian suatu hari akan jadi berkat juga gitu. Akan jadi berkat dengan setiap kondisi dan keadaan yang kalian alami, apapun itu semua adalah untuk memberikan berkat untuk orang lain sehingga orang lain pun bisa belajar dari kalian. Yang penting itu jangan punya mental bahwa aduh gua tuh kasihan banget ya kayak gini-gini. Enggak. Kalian bisa, dan ketika kita punya Tuhan, apapun yang kita alami, pasti Tuhan ada di situ dan selalu ada jalan keluar, selalu ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Nah, buat Gaby gimana? Kalau buat aku sih, apa ya, kalau misalnya punya orang tua yang mungkin gak lengkap gitu, benar kata Mami, jangan punya mental korban, karena masa depan kita tuh kan bukan ditentuin sama orang tua yang tadi aku bilang gitu, tapi itu keputusan kita sendiri, kita mau jalanin hidup kayak gimana gitu. Jadi bukan berarti waktu kita nggak punya orang tua yang komplit itu kita jadi udahlah masa depan gua mah hancur. Tapi itu keputusan kita untuk kita mau nyikapinnya kayak gimana. Bisa kok, aku juga kenal orang yang datang dari broken home tapi hidupnya memberkati banget, termasuk memberkati aku banget gitu. Dia salah satu orang yang dekat sama aku dan hidupnya benar-benar inspiring buat aku gitu. Jadi ya gitu sih kok. Oke. Kita gitu. Harusnya dalam semua hal itu kita harusnya lebih dari pemenang. Karena kita Wow. Oke, bagus banget ya. Bahwa keadaan kondisi hidup kita ini tidak merubah status kita dalam hidup, karena hidup kita ditentukan atas kemenangan yang udah Tuhan kasih, gitu ya. Statement dari firman Tuhan ya. Jangan bermental korban dan percaya kalau teman-teman, om, tante semua ada di tempat ini, Tuhan campur tangan, gak ada yang kebetulan, kita bisa dengar firman yang baik sekali hari ini. Oke, menarik ini. Ada yang menarik sekali, ada seorang ayah dari room ini yang, maaf ada suara anakku. Ada yang ingin melihat daddy dari Gaby atau husband dari Mami Poppy. Bolehkah lambai-lambai atau masuk ke kamera untuk sapa dan mungkin kasih sedikit salam? Maaf ya tidak ada di skrip, tapi ini mungkin kehadiran dari Dedi dari Gaby mungkin bisa mewarnai para ayah yang hadir. Hai. Kenapa tiba-tiba masuk? Maaf ya. Gimana Dedi Riki? Dedi Riki saya tahu soalnya. Yang tadi di-share benar, valid? Sangat valid. Ya, mungkin apa mau ada sepatah dua patah kata dipersilahkan untuk kasih encouraging statement or something buat teman-teman di sini boleh, dan untuk para ayah khususnya. Untuk para ayah, secara global aja ya, secara global aja. Oke, yes. Ini mau pengalaman pribadi aja ya. Kita tuh seringkali ngelewatin dari musim ke musim ya dalam kehidupan anak. Kita itu seringkali
ketinggalan gitu. Kita nggak pernah sadar bahwa anak kita itu udah mulai dari umur 2 ke umur 5, ke umur 10, ke umur 15, dan kita itu seringkali lupa gitu. Kita masih memperlakukan mereka pada saat mereka umur 15, tapi memperlakukannya seperti anak umur 5. Padahal kan ya seperti kita tahu juga ya, kalau kita jalan sama anak itu dari awalnya jalan-jalan di mall doang tuh, anak masih kecil, mereka tuh ngegenggam seluruh tangan mereka tuh ngegenggam hanya satu jari saya doang, Vin. Ya kan, ngegenggam kayak gitu si anak tuh, jalan kecil banget itu anak, ngegenggam gitu. Nah, lama-lama mereka tuh tambah gede, udah mulai dituntun seperti ini, ya kan? Dan tambah gede kita ngerangkul seperti ini. Itu tuh kan proses yang secara fisik sebetulnya udah kelihatan, udah berubah. Tapi secara mental kita sebagai orang tua tuh seringkali kita nggak itu ya, tinggalin lah bahasa Sundanya mah, ketinggalan. Gitu. Kita lupa memperlakukan mereka sesuai dengan umur yang seharusnya, dan lupa memperlakukan mereka sebagai seorang yang dewasa. Itu aja sih, kita sebagai orang tua juga terus belajar, nggak pernah ada habisnya. Belajar aja dan lihat anak kita tuh udah segede apa, itu aja. Oke. Thank you so much, Dedi, untuk kalimatnya ya. Ini bagus kalimat dari Ko Riki ini tentang seorang ayah yang lupa untuk memperlakukan. Emang biasa pria lebih lupaan. Ya menarik. Sedikit intermezzo biar nggak terlalu tegang. Thank you so much, bener banget. Jadi emang musim berubah, sehingga kita perlu ngingetin diri bahwa parenting kita pun perlu berubah. Oke. Betul. Maaf, di luar skrip dikit. Soalnya ini ada ayah yang tadi Zoom private ke saya, pengen lihat Dedi dari Gaby. Oke, thank you so much buat keluar lagi dari frame ya. Thank you, Ko Riki. Oke, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya, karena waktu. Jadi ini pertanyaan terakhir adalah, sekarang kan pergaulan anak-anak tuh udah mulai lebih open ya, terutama di area medsos ini. Dimana mungkin kayak TV memperlihatkan juga kayak ada yang ya banyak lah ya hal-hal yang menyenangkan yang diperlihatkan di TV. Nah, gimana cara ngasih tahu anak-anak dalam bergaul? Dan bagaimana kalau mereka sudah mulai terpengaruh sama komunitas? Dan mungkin kalau ternyata di room ini pun udah ada yang ngelakuin tuh, misalnya addicted terhadap dosa-dosa yang ya biasa dilakukan oleh yang di TV gitu loh, misalnya seperti perempuan, seperti judi, mabuk, rokok, dan sebagainya. Punya saran nggak untuk dalam pergaulan? Mungkin nanti dari Mami dan dari Gaby juga boleh di-share ya. Silakan. Buat saya, kembali lagi semuanya firman Tuhan yang bisa membawa seseorang untuk balik lagi ke base-nya dia. Tanpa firman Tuhan yang jadi dasar yang kuat, gampang banget ya kayak pohon yang ketiup angin, itu bisa miring ke sana, miring ke sini gitu. Jadi memang kayak kita pun sebagai orang tua, sejak mereka dari kecil, sebaiknya udah menanamkan dasar-dasar itu. Terus kita pun sebagai orang tua sangat mendorong anak-anak untuk aktif di kegiatan gereja, sehingga mereka akan bisa punya komunitas yang baik, punya teman-teman yang bisa ngasih tahu hal-hal yang baik. Saya selalu dorong Gaby, JJ adiknya untuk ayo ikutan home, ayo ikutan lighter, supaya mereka bisa mendapatkan masukan-masukan yang bagus gitu. Kan kalau misalnya kita banyak nonton, tapi jadi apa yang masuk yang bagus nggak seimbang dengan apa yang kita terima yang buruk, kan nggak balance gitu. Jadi saya mendorong juga untuk orang tua supaya yuk push anaknya juga untuk aktif di gereja, kalau bisa ikut pelayanan itu. Terus satu hal lagi yang saya mau sharing di sini, seringkali juga kita ya orang tua suka nggak sadar loh, kalau misalnya kita ngobrol
kita suka nggak sadar bahwa arah pembicaraan kita itu nggak sesuai sama firman Tuhan. Misalnya, waktu kita ngobrol, oh seneng ya misalnya ke klub malam dan sebagainya gitu, mungkin karena pengalaman orang tuanya zaman dulu. Nah, dengan obrolan yang kayak gitu, kan anak-anak juga dengar, pasti mereka akan punya value-nya yang masuk itu jadi beda gitu, jadi sesuatu yang nggak sesuai. Contoh lagi, saya mau share dengan apa yang kita alami di rumah. Kadang-kadang kita suka nggak sadar ya, misalnya bilang, oh, wah dia mah hoki banget ya, misalnya mobilnya bagus, apa misalnya handphonenya bagus, misalnya jam tangannya bagus. Nah itu tuh membuat anak-anak kan nangkap value yang berbeda. Jadi mungkin mereka berpikiran kalau oh berarti kalau punya duit banyak itu tuh bagus dan diberkati dan hoki gitu. Nah itu kan akan membawa mereka ke arah yang dimana oh berarti gue harus punya duit banyak, makanya mereka mungkin judi gitu. Atau misalnya mereka jadi enggak apa ya, enggak mengarah kepada Tuhan, enggak cinta Tuhan, tapi nantinya malah jadi cinta uang ketika kita pembicaraan yang kita lakukan di rumah secara nggak sadar membawa value buat anak-anak ke arah yang seperti itu gitu. Jadi itu sih kita perlu perhatian juga gitu apa yang kita obrolin di rumah, karena itu sangat pengaruh ke anak-anak gitu. Kalau buat Baby? Buat aku sama sih sebenarnya, kayak ada kan quotes, show me your friends and I'll show you your future gitu. Jadi ya pilih-pilih lah temen yang benar-benar jadi inner circle kita, yang membantu kita supaya kita juga ada di pergaulan yang baik gitu. Dan buat aku salah satu yang berpengaruh itu punya komunitas dan punya mentor guys gitu. Jadi benar-benar nge-guide banget kalau misalnya kita ada ngelenceng dikit, itu pasti kayak aku tuh setiap lighters di home aku pasti setiap minggu kalau lagi bahas apa tuh pasti diingetin lagi sesuatu. Jadi udah ada kandangnya gitu. Tuh kalau dari aku. Oke. Keren banget jawabannya. Jadi emang pada dasarnya yang menjaga kita untuk tidak terbawa kepada apa yang dunia tawarkan adalah bagaimana kita benar-benar erat dan rekat sama firman Tuhan ya. Dan itu dimulai dari rumah, bahkan pembicaraan-pembicaraan kecil yang dilakukan oleh parents di rumah itu juga mempengaruhi. Ya. Mempengaruhi sekali kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari si anak gitu ya. Oke. Dan pas banget tadi sharing tentang community lighters gitu kan. Gaby tadi quote-nya keren banget, show me your friend and I'll show you your future. Nah, di Lighters Community ini kita ini perdana ngadain Parents and Teen Talk karena kita sadar bahwa kita perlu berupaya memanfaatkan segala cara untuk melakukan pemuridan buat anak-anak remaja yang kita cintai ini yang ada di small group, yang ada di Lighters ini. Oleh karena itu di kesempatan ini izinkan juga saya pengen mengajak buat Om, Tante, dan teman-teman semua untuk kita sama-sama bekerja sama. Supaya yang tadi Gaby bilang tuh, supaya kita tetap ada dalam lingkaran kasih karunia. Bukan dalam kandang ya. Kandang tadi kayaknya katanya cukup. Kurang oke, tapi dalam lingkaran kasih karunia. Kita dalam keluarga Allah bersama-sama. Oke, dari Mami atau Gaby mungkin ada pesan atau nasihat terakhir sebelum kita tutup sesi Q&A ini? Sekali lagi sih, yang bisa kita lakukan itu hanya menyediakan apa yang udah Tuhan berikan gitu. Tuhan udah berikan firman-Nya, Tuhan udah berikan anak. Saya cuma menjadi saluran. Jadi saya cuma menjadi alatnya Tuhan supaya apa yang Tuhan titipin sama saya itu bisa mencapai purpose-nya Tuhan suatu hari nanti. Ya, jadi untuk para orang tua juga jangan pernah lupa bahwa ini adalah titipan dan kita memang benar-benar harus bertanggung jawab dan berkomitmen gitu untuk perkembangan mereka, untuk ke arah mana nanti mereka bisa bertumbuh.
Semoga saya juga berdoa kita semua bisa jadi orang tua yang bisa bawa mereka ke purpose-nya Tuhan itu. Itu dari saya. Oke. Dari Gaby mungkin ada? Dari aku dikit aja mungkin yang paling penting ya yang tadi, jangan kebanyakan nuntut orang tua untuk sesuai apa yang kita mau, tapi kita mungkin komunikasiin apa yang kita mau, tapi jangan nuntut orang tua untuk langsung bisa berubah juga gitu. Tapi it takes time, dan dari kitanya juga harus punya keinginan untuk mau berubah juga jadi anak yang lebih baik, yang tetap hormat, tetap taat sama orang tua. Itu aja. Oke, wow. Luar biasa, terima kasih banyak buat Gaby dan Mami Poppy hari ini. Buat yang teman-teman belajar banyak, diberkati dan siap praktek, boleh kasih virtual clap, virtual love buat Mami Poppy dan Gaby.